Banyak pertanyaan dari masyarakat terkait beberapa jenis pemilih, misalkan ada pemilih DPT, daftar pemilih tambahan, terus daftar pemilih pindahan. Nah, itu masih banyak yang bingung, jadi mohon dijelaskan tiga jenis pemilih itu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan tiga jenis pemilih, itu yang harus dibahas awal sebenarnya pemilih. Pemilih itu siapa sih? Nah, pemilih itu ya berarti yang sudah berusia 17 tahun atau di bawah belum 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. Nah, tiga jenis pemilih ini diantaranya adalah pemilih DPT atau pemilih yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap. Nah, ini nanti pada saat pemungutan suara bisa menggunakan hak pilihnya dari jam 7 sampai jam 13.00. Kemudian pemilih yang kedua itu pemilih DPTB, itu pemilih yang belum terdaftar di DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Pada saat pemungutan nanti bisa menggunakan hak pilihnya itu 1 jam sebelum pemungutan suara ditutup, yaitu jam 12 sampai jam 13. Nah, yang terakhir adalah pemilih pindahan atau pemilih daftar pemilih pindahan. Daftar pemilih pindahan ini pemilih yang sudah terdaftar di DPT tetapi dalam keadaan tertentu tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asal. Contohnya, Mbak, kasih contoh. Ketentuan pindah memilih ini diantaranya yang bekerja pada saat pemungutan suara atau menjadi pasien di rumah sakit dan keluarganya, kemudian yang menjalani rehabilitasi, yang ada di dalam rutan, lapas, dan yang tugas belajar, intinya tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asal. Nah, ini bisa menggunakan dengan mengurus A5 dan dilayani seperti pemilih DPT dari jam 7 sampai jam 13. Contohnya gini, Pak, misalkan ada warga Kecamatan Petarukan, terus pada tanggal 9 Desember dia ada tugas di Kecamatan Moga. Berarti dia mengurus A5. A5, betul. Mengurusnya di PPS asal, ya, di PPS asal. Kemudian itu mengurusnya 3 hari, paling lambat 3 hari sebelum. Tapi untuk ke tempat tujuan atau PPS tujuan itu minimal lapor juga 1 hari. Berarti ngurus di PPS dulu, PPS asal. Di PPS asal. Itu 3 hari jelang coblosan. 3 hari jelang coblosan. Terus kemudian melaporkan ke PPS tujuan itu 1 hari sebelum coblosan. Jadi harus lapor ke Petarukan dulu di PPS asal, di desa asal. Kemudian di Moga juga di PPS tujuannya. Syaratnya, Mbak, itu harus bawa KTP apa? Syaratnya dia sudah terdaftar di DPT membawa KTPL. Nanti ada formulir A5 yang harus diisi. Kemudian itu yang akan ditunjukkan ke PPS tujuan. Oke. Kalau itu kan pindahan, Mbak, ya? Ya. Kalau yang pemilih tambahan itu orang sudah 17 tahun atau sudah punya KTP tapi belum terdaftar di DPT. Ya. Itu boleh daftar, boleh masuk ke TPS tapi di 1 jam terakhir pemungutan atau di jam 12 sampai jam 1. Bawa KTP ya? Bawa KTP. Semua pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya yang dibawa itu ya salah satunya KTP elektronik, kemudian C pemberitahuan dan alat tulis. Di masa pandemi harus bawa alat tulis sendiri. Berarti ini kayak gitu ya. Jadi pemilih itu ada 3 jenis. DPT, DPTB, DPTB sama DPPH. DPPH atau pemilih pindahan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.